Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, adik-adik semua, sebelum belajar marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan absen dulu. Dita, Aruna, Arifin, Justin, Ervandi. Oh ya, ini sudah hadir ya. Ini siapa nih yang kira-kira yang nggak hadir? Siapa? Lana. Lana, kenapa Lana? Oh, sakit ya. Terus siapa lagi? Oh, Fahru Rozi kenapa? Izin. Oh, izin. Ya, kita doakan ya, mudah-mudahan yang sakit dapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan ya, penyakitnya diangkat, dan kemudian yang izin mudah-mudahan urusannya dilancarkan gitu dan diselesaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, Bapak meminta maaf ya kepada adik-adik semua, soalnya pembelajaran dilakukan secara online, soalnya terkait dengan kasus COVID-19 ya, yang mana ada program pemerintah yaitu lockdown. Nah, ini mudah-mudahan ini salah satu bentuk ikhtiar kita ya, supaya kita terhindar dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum belajar, Bapak akan membahas materi sebelumnya, yaitu tentang akhlak mazmumah. Nah, kira-kira nih sebelum Bapak menyebutkan perilaku mazmumah, adik-adik ada yang tahu nggak perilaku mazmumah itu apa? Coba Wahyu, apa perilaku mazmumah? Apa? Akhlak tercela? Ya, betul. Tepuk tangan dong buat Wahyu. Ya, benar ya. Ini Wahyu udah hadir ya, udah connect. Ya, jadi benar ya bahwa yang dimaksud dengan perilaku mazmumah itu adalah perilaku tercela. Nah, sekarang yang dipelajari itu kan tentang riya dan iri. Nah, riya itu kira-kira yang dimaksud dengan riya itu apa? Coba Aruna, apa yang dimaksud dengan riya? Apa? Ingin dipuji oleh orang lain? Coba ada yang mau ngasih penjelasan yang lebih rinci gak apa itu riya? Apa? Ya, benar. Jadi benar, siapa tadi yang menjawab? Siapa? Tadi Dita. Ya, benar ya. Jadi yang dimaksud dengan riya itu adalah sifat ingin dipuji oleh orang lain. Jadi tidak karena Allah melakukan sesuatu itu, jadi melakukan kebaikan karena ingin dipuji orang lain. Nah, jadi pencitraan ya kalau misalkan dalam bahasa sekarang itu. Nah, kemudian iri ini, ada yang bisa menyebutkan iri itu apa? Ayo ya, coba siapa? Laila. Apa yang dimaksud dengan iri? Iri adalah apa? Sifat apa? Ayo coba. Ya, benar. Jadi sifat tidak senang ketika orang lain bahagia. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan iri ya. Ya, baik, kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu tentang membiasakan diri untuk husnuzon. Terus yang kedua itu belajar tentang sifat roja, dan yang ketiga itu belajar tentang taubat. Nah, ini kan kemarin itu tentang perilaku akhlak mazmumah, perilaku tercela. Nah, sekarang kebalikannya dari mazmumah apa? Ya, benar sekali anak-anak.
perilaku mahmudah atau akhlak terpuji. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan tentang husnuzon. Tolong adik-adik semua catat ya, karena ini penting. Jadi Bapak di akhir pembelajaran akan memberikan latihan ya, berupa soal pilihan ganda. Jadi Bapak akan mengetes sejauh mana kemampuan teman-teman dalam memahami pelajaran ini. Meskipun ini kuliah online, tetap jaga sopan santun ya, baik dari segi pakaian, perilaku ya. Ya Wahyu ya. Oke, perhatiin ya Wahyu. Ya. Jadi kita membahas tentang satu husnuzon. Nah, terus A, pengertian husnuzon. Ayo adik-adik semua catat, coba catat. Pengertian husnuzon. A. Husnuzon berarti berbaik sangka atau kata lain. Coba. Husnuzon berarti berbaik sangka atau kata lain. Tidak cepat-cepat berburuk sangka. Nah, tidak cepat berburuk sangka. Nah, sebelum perkaranya jelas. Titik. Nah, jadi Bapak akan mendiktekan cuma 2 kali ya. Jadi jadi tolong adik-adik dengerin ya. Nah, itu jelas titik. Dalam kehidupan sehari-hari, garis terus, akan berinteraksi dengan sesamanya dalam suatu pergaulan. Nah, di sini maksudnya kita tidak terlepas dari berhubungan dengan manusia ya. Titik, garis terus. Hal itu disebabkan manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan suatu pergaulan yang harmonis perlu dipupuk sikap berbaik sangka. Nah, itu ya. Perlu dipupuk sikap berbaik sangka antara sesama manusia, titik. Nah, jadi husnuzon itu ya. Jadi intinya husnuzon itu berbaik sangka, berpikir positif. Jadi kalau misalkan ada suatu perkara yang belum jelas kebenarannya, tidak diambil kesimpulan. Jadi berbaik sangka terlebih dahulu gitu ya. Jadi husnuzon itu seperti itu. Nah, terus yang B sekarang. Nah, tadi kan A pengertian husnuzon, yang B bentuk-bentuk husnuzon. Nah, yang pertama husnuzon kepada Allah. Nah, husnuzon kepada Allah. Sekarang alinea baru. Itu kan yang pertama husnuzon kepada Allah. Terus alinea baru berbaik sangka terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbaik sangka terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala merupakan cerminan watak dan karakter manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Terus titik, garis terus, seharusnya kita mampu melihat kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Rahmatnya kepada makhluknya, kasih sayang dan magfirahnya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak tentang arti magfirah? Ayo coba Aruna, apa yang dimaksud dengan magfirah? Apa? Ampunan? Ya, betul sekali. Tepuk tangan dong buat Aruna. Jadi benar ya bahwa yang dimaksud magfirah itu adalah ampunan. Jadi kita harus yakin ya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pengampun gitu. Ketika kita menghadapi kesulitan, jadi titik tadi garis terus ya. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus yakin bahwa Allah telah menyediakan jalan keluar, titik.
Terus garis terus, serta berkeyakinan bahwa Allah tidak bermaksud menyulitkan kita. Nah itu ya. Nah sekarang ini ada dalil potongan Quran surat Al-Maidah ayat 6. Bapak tulis dulu ya, dan kemudian ikutin dan catat oleh adik-adik semua. Sebentar ya, Bapak tulis dulu. Nah, jadi ini ya potongan ayatnya. Nah, kelihatan nggak adik-adik? Kelihatan ya? Ma yuridullaha liyaj'ala 'alaikum min haraj. Nah, jadi itu ya potongan ayat. Jadi kalau misalkan ada titik-titik ini di awal dan ada titik-titik ini di akhir, berarti itu adalah ada ayat selanjutnya gitu. Ini cuma potongan ayat. Sudah belum adik-adik nulisnya? Belum? Ya. Bapak kasih waktu 1 menit. Ma yuridullaha liyaj'ala 'alaikum min haraj. Sudah ya? Jadi Bapak akan bacakan artinya. Titik-titik, Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Nah, titik-titik lagi. Dalam kurung Quran surat Al-Maidah ayat 6. Udah ya. Itu bentuk-bentuk husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, tentang husnuzon kepada manusia. Bapak jelaskan aja ya, dan kemudian adik-adik catat kalau misalkan ada yang perlu dicatat, catat. Jadi husnuzon kepada sesama manusia itu adalah bahwa kita itu tidak berburuk sangka gitu loh kepada manusia. Misalkan Aruna misalkan, Aruna dan Endah misalkan berteman nih, kemudian Aruna misalkan nuduh Endah ngambil uang yang ada di dompet karena uang Aruna itu di dompet hilang. Wah, kamu Arun kok ngambil misalkan ke Endah ya, Endah kok ngambil uang saya. Nah jangan gitu ya, jadi jangan berburuk sangka. Jadi berburuk sangka itu tidak baik ya. Jadi begitu, intinya kita harus husnuzon kepada manusia gitu. Jadi harus tanya dulu gitu, baik-baik. Jadi gak boleh suzon gitu, gak boleh. Terus yang ketiga, husnuzon kepada diri sendiri. Nah itu ya, husnuzon terhadap diri sendiri bisa berarti bahwa kita harus mempunyai penilaian yang baik terhadap diri kita. Nah jadi seperti itu. Terus husnuzon terhadap diri sendiri juga bisa terwujud sikap percaya diri. Kita percaya bahwa kita bisa menjadi orang yang baik, menjadi orang yang dapat meraih cita-cita. Nah, jadi kita harus yakin gitu loh bahwa kita itu sebagai diri sendiri mampu gitu untuk meraih cita-cita, meraih apa yang kita inginkan. Nah, itu merupakan, nah dengan adanya hal seperti itu akan menimbulkan rasa optimis kepada diri kita sendiri atau semangat untuk menjalankan sesuatu. Nah, ini hikmah dan keutamaan husnuzon. Bapak ditekan aja, adik-adik nulis ya. Yang pertama, husnuzon akan mendatangkan ketentraman lahir dan batin. Nah itu ya, husnuzon akan mendatangkan ketentraman lahir dan batin. Terus yang kedua, orang yang memiliki sikap husnuzon
pada Allah menunjukkan bahwa ia telah memiliki jiwa yang takwa. Ia telah memiliki jiwa yang takwa, sabar dan tabah. Sabar, tabah, dan tawakal, satu lagi. Yang ketiga, orang yang memiliki sikap husnuzon kepada Allah akan senantiasa dicintai Allah. Akan senantiasa dicintai Allah. Karena ia senantiasa menerima terhadap apa saja yang telah dilimpahkan kepadanya. Nah, itu ya. Terus yang keempat, orang yang memiliki sikap husnuzon kepada sesama manusia akan senantiasa dicintai oleh sesama, karena orang lain merasa tidak pernah dirugikan olehnya. Nah, tidak pernah dirugikan olehnya. Yang kelima, sikap husnuzon akan menjauhkan seseorang dari perbuatan keluh kesah, iri dengki, memfitnah, mengadu domba, dendam dan mengunjing. Itu ya, jadi hikmah. Nah, itu ya hikmah husnuzon. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu roja. Nah, pengertian roja. Nah, secara bahasa, roja berasal dari kata roja yarju, raja ajaan. Nah, itu ya secara bahasa. Yang berarti mengharap dan pengharapan. Nah, itu secara bahasa ya. Nah, sekarang kalau misalkan menurut istilah adalah roja adalah sikap mengharapkan ridho, rahmat, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, serta yakin hal itu dapat diraih. Nah, jadi itu ya yang dimaksud dengan roja. Nah, itu ya yang dimaksud dengan roja. Nah, jadi yang dimaksud dengan roja di sini adalah bahwa kita itu tadi kan asal kata dari roja itu mengharapkan, berharap. Nah, sedangkan menurut istilah adalah sikap mengharapkan ridho, hal baik itu hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada yang lain ya. Jadi untuk meraih cita-cita itu mempunyai semangat gitu loh. Gitu ya. Nah, itu roja. Sekarang ciri-ciri roja. Nah, di sini ada berapa ya? 2. Nah, ciri-ciri roja itu. Yang pertama itu optimis. Nah, kita tulis lagi. Optimis memungkinkan seseorang melewati setiap tahapan kehidupan dengan lebih indah dan membuat suasana hati lebih terang. Titik garis terus, rasa optimis dapat menghilangkan. Nah, itu ya. Rasa optimis dapat menghilangkan penderitaan batin seseorang dan harapannya, nah itu ya, dapat timbul kembali. Nah, itu sikap optimis gitu loh ya.
Jadi rasa optimis itu menghilangkan rasa malas gitu ya. Jadi kita untuk meraih cita-cita itu kita penuh dengan keyakinan bahwa kita itu bisa. Nah, itu seperti itu ya, optimis itu mempunyai rasa percaya diri. Nah, yang kedua itu dinamis. Nah, ini ada definisinya nih. Garis baru. Dinamis adalah sikap untuk terus berkembang, berpikir cerdas, penuh kreasi, dan rajin beradaptasi dengan lingkungan. Nah, jadi dinamis itu kita berpikir cerdas, beradaptasi dengan lingkungan gitu. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Jadi gak boleh nih berhenti di sini terus. Jadi harus terus maju gitu, berpikir maju. Nah, kita lanjutkan, titik, garis terus. Orang yang dinamis tidak akan mudah merasa puas. Tidak akan mudah merasa puas dengan prestasi-prestasi yang ia peroleh. Tetapi akan terus menerus untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, itu ya. Terus sudah ya, itu yang dimaksud dengan ciri-ciri sifat roja. Nah, sekarang yang ketiga itu hikmah dan keutamaan roja. Jadi kalau misalkan kita mengamalkan sifat roja, maka akan ada pembelajaran yang akan didapatkan atau manfaat. Yang pertama, roja akan menjadikan seseorang hidup tanpa kesedihan. Titik. Sebesar apapun bahaya dan ancaman yang datang, tidak mampu menghapus senyum optimisme dari wajahnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, roja akan membuat seseorang berprasangka baik. Nah, yang kedua, roja akan membuat seseorang berprasangka baik, membuang jauh prasangka buruk. Nah, itu ya yang kedua. Terus yang ketiga, roja akan membuat seseorang mengharapkan rahmat Allah dan tidak mudah putus asa. Sudah? Ya. Terus yang keempat, roja akan membuat seseorang merasa tenang, aman, dan tidak merasa takut pada siapapun. Nah, yang kelima, roja dapat meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang diterimanya. Maksudnya akan menerima rasa syukur dan nikmat dari Allah ya. Diterima strip N-nya besar, kapitalnya. Nah, terus yang keenam, roja dapat menghilangkan rasa hasud, dengki, dan sombong kepada orang lain. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Pertemuan selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang taubat, karena ini bab 2 ini belum beres ya. Jadi masih ada satu sifat lagi, yaitu sifat taubat. Jadi kita akan bahas pertemuan selanjutnya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita sekarang sudah belajar tentang sifat husnuzon, sifat roja, yang mana ini adalah perilaku terpuji atau akhlak mahmudah. Ya, tugas saya, Bapak akan beri tugas pelajari sifat roja
dan kerjakan uji kompetensinya. PG-nya saja ya, dari halaman 73 halaman 10 sampai 12. Nah itu ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Ya mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bapak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.